Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Khairul Ulum. Kali ini saya akan membuat video atau analisis tentang isu pembangunan kaitannya berbangsa dan bernegara. Kali ini saya mengambil tema pendidikan karena kita ketahui sendiri Indonesia sedang gencar-gencarnya membangun SDM yang mumpuni, karena sebuah bangsa akan lebih baik apabila SDM sumber daya manusianya lebih baik dan mumpuni. Kali ini tentang isu pembangunan pendidikan melalui kurikulum merdeka. Sekarang sekolah dasar, menengah, dan atas setiap tahun selalu ada perubahan. Hampir setiap tahun selalu ada perubahan tentang kurikulum, dan itu selalu menjadi pro kontra bagi masyarakat, bagi guru-guru, dan halayak umum semuanya di Indonesia. Kita ketahui sendiri kurikulum sebelumnya adalah kurikulum 13 yang sekarang diganti menjadi kurikulum merdeka. Banyak hal perbedaan dan tujuan mungkin karakter dari kurikulum terdahulu. Mungkin saya akan sebutkan saja. Untuk kurikulum merdeka yang saya tulis di sini adalah kurikulum merdeka ini lebih cenderung kepada karakter individu siswa, atau dengan bahasanya itu dengan kemampuan siswanya sendiri. Jadi kurikulum ini tidak memaksakan siswa untuk menjadi A, cuma kurikulum ini membantu mahasiswa supaya menjadi A. Tuh. Contoh di sini kalau kurikulum merdeka lebih kepada karakteristiknya dan kemanusiaan. Kalau kurikulum 13 ini lebih kepada akademik. Contohnya itu seperti pelajaran wajib seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS. Namun kali ini hal itu sudah tidak ada lagi, karena kembali lagi tujuannya adalah untuk karakter siswanya masing-masing agar menemukan jurusan yang atau keahlian yang dia punya. Jadi sekolah itu pemerintah dengan kurikulum merdeka ini pengennya siswa itu tepat dalam pembelajaran. Jadi semisal mahasiswa ini tertarik atau suka satu hal, jadi sekolah itu membimbing dia untuk paham betul akan pelajaran tersebut atau kesukaannya tersebut. Itu. Untuk pembahasan selanjutnya adalah isu pembangunan. Kembali lagi yang saya bahas adalah tentang isu pembangunan, di mana pembangunan bukan cuma tentang fisik. Pembangunan bukan cuma segi fisik. Kalau dari fisik mungkin teman-teman semuanya sudah tahu, mulai dari pembangunan yang luar biasa pada tahun 2023-2024, mungkin 3 sampai 5 tahun terakhir pembangunan sangat-sangat digenjot oleh pemerintah. Tapi itu dari segi fisik. Untuk segi luar atau SDM, di luar non fisik, pemerintah juga selalu melakukan inovasi dan upaya-upaya, mulai dari bantuan-bantuan KIP contohnya, pokok tentang pendidikan. Pemerintah benar-benar berupaya membangun hal tersebut. Kembali lagi ke topik tentang pendidikan. Pendidikan seringkali menjadi acuan atau barometer terbesar dalam suatu pemerintahan. Karena kembali lagi pendidikan selalu ditekankan di setiap momen penting. Pendidikan selalu ditekankan, mulai dari SDM guru yang harus diperbaiki juga. Terus banyak, sekarang pun guru sedang gencar-gencarnya ketertarikan masyarakat terhadap guru, karena program dari presiden terbaru sendiri adalah ada tunjangan lebih lagi untuk guru-guru atau peningkatan naikkan honor pada guru-guru. Untuk kurikulum 13 dan merdeka sendiri, ketika kurikulum 13 dulu tetap menekankan contoh akademik seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS, ketika kita beralih ke merdeka mungkin itu akan banyak pro kontra, dimana di kurikulum merdeka ini mungkin bisa dibilang kurangnya tentang akademik dipermasalahkan, karena banyak juga di tweet-tweet atau di Google berita-berita online menyatakan bahwasanya kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang kurang pas karena dinilai kurang dasar atau keakademikannya kurang. Cuma di sisi lain kurikulum ini juga akan membantu terhadap karakteristik siswa, karena tidak semua siswa itu
pinter dalam satu bidang. Kita ambil contoh misal siswa ini lebih suka ke matematika. Kadang orang yang pintar matematika itu tidak terlalu suka membaca kayak bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Mungkin seperti itu, dan karakteristiknya lebih menekankan terhadap individual. Contoh mungkin bakatnya melalui olahraga dan segala macam. Mungkin itu juga jadi panutan atau sebuah tujuan pemerintah melakukan perubahan kurikulum tersebut. Kurikulum Merdeka menekankan tentang kreativitas, di mana siswa itu benar-benar disuruh untuk berkreatif. Kreatif itu ditekankan. Terus untuk kurikulum 13, pengetahuan keterampilan. Keterampilan itu contoh ya, kembali lagi tentang pembelajaran akademik yang mereka tekankan, cuma lebih tersistematis lah kasarnya seperti itu. Mungkin kita lihat sejauh mana kurikulum ini akan berjalan, karena kurikulum ini masih berjalan mungkin sekitar 1 tahun, dan mungkin nanti akan ada evaluasi atau perubahan. Kita tunggu saja lanjutannya. Nanti saya akan buat video lagi tentang kelanjutan dari kurikulum Merdeka ini. Mungkin selang 1 tahun atau berapa bulan ke depan, apakah ada perubahan lagi tentang kurikulum, nanti kita bahas lagi. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.